Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Rahmatia dari Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Negara. Bapak Tisbaya Widakdo yang saya hormati selaku tutor bahasa Indonesia saya dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas izin dan nikmatnya, kita dapat mengikuti pembelajaran diskusi 4 tentang kerangka gagasan virus corona atau COVID-19. Langsung saja, virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome adalah virus yang menyerang sistem pernapasan, pneumonia akut sampai kematian. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona menyebabkan gejala seperti demam, batuk, kelelahan, kehilangan nafsu makan, hidung tersumbat, sakit kepala, dan sesak napas yang mungkin muncul dalam 2-14 hari setelah terpapar. Gejala ini infeksi ketika seseorang terkena virus corona atau COVID-19 bisa berupa gejala flu seperti demam, pilek, batuk, kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Gejala tersebut juga bisa membuat seseorang mengalami demam tinggi, batuk berdahak, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut akan muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Corona atau COVID-19 seperti yang kita ketahui bahwa penyakit ini sangat berbahaya bagi tubuh manusia karena virus ini menginfeksi atau menyerang langsung saluran sistem pernapasan. Akan tetapi, virus ini bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan, sedang, sampai yang terberat. Virus corona ini dapat menyebar atau menginfeksi siapa saja tanpa memandang kita muda ataupun tua. Tetapi, efek dari virus ini akan sangat berbahaya atau bahkan fatal jika terkena pada orang yang lebih lanjut usia. Bisa juga pada orang yang memiliki penyakit tertentu, atau bahkan ibu yang sedang hamil, karena daya tahan tubuh mereka yang terbilang lemah. Selain itu, kita dapat tutur COVID-19 ketika kita tidak sengaja terkena batuk ataupun bersin dari si penderita COVID-19 ini. Kita juga terlalu sering memegang mulut ataupun hidung tanpa kita sadari belum cuci tangan setelah memegang benda yang kita tidak tahu itu virusnya ada atau tidak. Dan kita sering lupa untuk tidak berjabat tangan dengan sembarangan orang yang terinfeksi. Yang kita tahu bahwa COVID banyak membawa dampak negatif bagi kita. Akan tetapi, ada juga dampak positif yang dapat kita ambil dari COVID ini, ialah masyarakat semakin sadar begitu pentingnya kesehatan. Tak heran pada saat COVID kemarin kan, masyarakat mulai kembali menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Dampak positif bagi pendidikan yaitu munculnya kreativitas tanpa batas dan banyak munculnya aplikasi belajar online. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, selalu jaga jarak aman dari orang lain, minimal 1 meter, meskipun mereka tidak tampak sakit. Kenakan masker di ruang terbuka, terutama di dalam ruangan atau jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Buka jendela jika berada di dalam ruangan, cuci tangan secara rutin, gunakan sabun, air, atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan lengan atau tisu. Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Bukan hanya kesabaran dan keikhlasan yang ada dalam diri kita untuk menghadapi kehidupan ini, tetapi kita juga harus bersyukur dan terus berdoa. Bersyukur adalah cara terbaik agar kita merasa cukup, bahkan ketika kita kekurangan. Jangan berharap lebih sebelum kita berusaha lebih. Jalan terindah dari kehidupan adalah mensyukuri apa yang telah kita jalani setiap hari, tanpa ada penyesalan diri dan berdoa, bukan hanya agar permintaan terpenuhi, tetapi karena banyak yang perlu disyukuri. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.